Korupsi dana bansos. Korupsi, diantaranya Korupsi batubara. Pemberantasan korupsi segera melakukan penyelidikan dalam dugaan korupsi Wush. Pengamat ekonomi juga menduga ada pemufakatan jahat dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tersebut. Kita semua mengetahui bersama-sama pasti korupsi di Indonesia ini memang bukanlah menjadi suatu hal yang asing lagi, tetapi sudah seperti menjadi bagian dari budaya kita sendiri. Mengapa bisa dibilang bagian dari budaya? Karena seolah-olah korupsi seperti ini sudah menjadi kebiasaan turun-menurun dari generasi ke generasi selanjutnya. Dan pelakunya pun bahkan bukan hanya seorang pejabat publik saja, tetapi hampir berbagai lini pasti menjumpainya. Dari tukang parkir, pedagang, polisi, guru, bahkan pemerintahan dengan skala kecil juga pun masih ada yang korupsi. Dari tukang parkir yang kadang suka malak, para pedagang yang kadang menambah harga, polisi yang minta rokok, guru yang pilih kasih, sampai pejabat yang bagi-bagi proyek. Semuanya itu bentuk kecil dan besar dari satu akar yang sama, korupsi. Dalam pembahasan ini, korupsi gua artikan sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan, jabatan, dan tanggung jawab publik untuk kepentingan pribadi atau kelompok, baik yang dilakukan secara terang-terangan maupun halus dan sistematis. Contoh misalnya ada seorang pejabat atau pegawai pemerintahan yang sengaja memperlambat proses administrasi supaya orang lain memberi uang pelicin. Lalu ada tokoh aparat yang sengaja menurunkan biaya tilang kalau diberi jatah rokok. Terus guru yang sengaja memberi nilai bagus supaya dapat bingkisan. Sampai pejabat yang bagi-bagi proyek ke keluarganya. Semua yang gua sebutkan itu termasuk korupsi. Pertanyaannya, mengapa sebenarnya semua ini bisa terjadi? Dan mengapa seolah-olah kita sendiri tidak bisa menghentikan praktik-praktik tersebut? Apakah karena bangsa kita sendiri tidak mampu melepaskan diri dari lingkaran kebiasaan yang terus berulang ini? Apakah karena lemahnya hukum, buruknya moral, atau justru karena kita sudah terbiasa hidup dengan cara seperti itu tanpa merasa bersalah? Kalau kita mencoba memahami alasan susah hilangnya praktik korupsi di Indonesia dari segi filosofis, ini akan berkaitan dengan pergeseran orang-orang dalam memandang kekuasaan. Idealnya, jabatan itu seharusnya adalah mandat moral yang telah dipercayakan untuk melayani publik. Sebuah kepercayaan yang diberikan untuk melayani kepentingan bersama. Tapi kenyataannya sekarang berubah. Kekuasaannya seharusnya menjadi alat untuk melayani publik, kini malah dijadikan sarana untuk memenuhi kepentingan pribadi. Entah itu untuk mencari kekayaan, mengembalikan modal politik, atau sekedar memuaskan hasrat akar kekuasaan itu sendiri. Dari pergeseran inilah kemudian menciptakan dilema deontologis melawan teleologis. Yang harusnya secara deontologis atau berbasis tugas dan kewajiban, korupsi itu sangat jelas sekali melanggar aturan atau tugas negara. Namun dalam praktiknya, banyak pejabat publik justru melakukan penyimpangan itu. Karena secara teologis, mereka merasa tindakan itu bisa dibenarkan selama tujuannya baik. Yang mana harusnya tugas ideal ini dilakukan untuk publik, tapi berganti untuk keluarga. Kalau dari awal pandangnya sudah seperti ini, sudah jelas langkah yang akan dia lakukan yaitu korupsi. Selain itu, yakni adanya ketimpangan. Ketimpangan yang gue maksud di sini bukan hanya sebagai status sosial, tetapi sistem itu sendiri. Biasanya orang akan berpikir, orang kalau korupsi itu karena dia serakah dan rakus. Ya itu mungkin memang benar. Tapi kalau kita berbicara di ranah niat, tentu akhirnya akan berbakir di dugaan saja. Meskipun sudah mengaku dan minta maaf pun, kita tidak akan pernah benar-benar tahu apa niat terdalamnya. Disinilah kemudian teori ketegangan, strength theory, menjadi lebih masuk akal untuk menjelaskan fenomena ini. Teori ini mengatakan bahwa ketika masyarakat mempunyai tujuan-tujuan kultural yang tinggi, seperti kekayaan, status, dan prestise, tapi tidak mempunyai sarana yang sah dan adil untuk mencapainya, maka akan muncul ketegangan sosial yang mendorong individu untuk mencari jalan pintas, salah satunya lewat korupsi. Dari sinilah kemudian orang-orang dalam tanda kutip ingin cepat kaya, akhirnya memilih jalan pintas seperti ini bukan karena alasan moral ini baik atau buruknya apa yang dilakukan, tetapi bagaimana caranya agar dia dapat mencapai tujuannya, entah itu kekayaan atau pengakuan sosial secara cepat.
Selain beberapa alasan yang telah kita sebutkan tadi seperti perubahan cara pandang, serta alasan paling rasional orang melakukan korupsi, justru ini diperkuat lagi oleh sistem penegakan di Indonesia yang mempersulit sulitnya pemberantasan korupsi dilakukan. Kegagalan ini bisa terlihat pada sistem check and balances yang tidak efektif. Kita tahu, secara teoritis, negara yang menganut sistem demokrasi itu mengandalkan prinsip trias politika untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Namun, di Indonesia sendiri, seringkali lembaga eksekutif atau pelaksana undang-undang dan legislatif atau pembuat undang-undang justru saling bekerja sama untuk kepentingan tertentu. Bahkan kadang demi melanggemkan praktik korupsi. Contoh paling nyata bisa kita lihat pada masa Orde Baru di era Presiden Soeharto. Saat itu, kekuasaan politik sepenuhnya terpusat di tangan eksekutif, sementara lembaga legislatif dan yudikatif hanya berperan formal tanpa memiliki daya kontrol yang nyata terhadap kebijakan pemerintah. Konsep check and balances yang seharusnya menjadi pondasi demokrasi, pada praktiknya tidak berjalan sama sekali. Parlemen hanya menjadi alat legitimasi kebijakan presiden, dan sistem peradilan berada di bawah kendali kekuasaan eksekutif. Dalam kondisi seperti itu, muncul jaringan kekuasaan yang dikenal dengan istilah KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme yang berakar pada hubungan patronase antara pejabat negara, pengusaha, dan keluarga presiden sendiri. Soeharto menggunakan kekuasaannya untuk memberikan akses ekonomi dan proyek strategis kepada keluarga serta kroni politiknya. Misalnya, anak-anak Soeharto menguasai berbagai sektor vital. Tommy Soeharto melalui PT Hampus di bidang energi dan transportasi laut. Bambang Trihatmojo dengan Bimantana Group di sektor telekomunikasi dan media. Serta Siti Hardianti Rukmana, Mbak Tutut, yang mengendalikan proyek jalan tol melalui PT Citra Lamtorkung. Selain itu, PT Cendana Group yang merupakan jaringan bisnis keluarga Soeharto memperoleh hak monopoli di sejumlah sektor, seperti distribusi cengkeh, impor beras, dan pengelolaan sumber daya alam strategis. Salah satu contoh yang paling mencolok adalah Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh (BPPC) yang dikelola oleh Tommy Soeharto. Melalui lembaga ini, para petani cengkeh diwajibkan menjual hasil panennya kepada BPPC dengan harga yang ditentukan sepihak. Pola korupsi semacam ini tidak lagi bersifat individual, tetapi sudah melembaga dalam sistem pemerintahan. Artinya, untuk mendapatkan izin usaha, proyek, atau bantuan, seseorang harus punya kedekatan politik dengan lingkar kekuasaan. Bahkan praktek seperti tadi sekarang pun masih ada. Cuma sekarang bedanya bukan pada hilangnya korupsi, melainkan pada bentuk dan mekanismenya. Kalau dulu satu keluarga menguasai banyak sektor, sekarang yang terjadi adalah fragmentasi kekuasaan. Banyak elit, partai politik, dan kelompok bisnis yang saling berbagi lahan korupsi. Artinya, kalau di masa Orde Baru pusatnya satu, maka di era reformasi sekarang pusatnya banyak. Korupsi menjadi desentralisasi, menyebar ke daerah, kementerian, bahkan ke level pemerintahan desa. Dulu, untuk mendapatkan proyek besar, seseorang harus dekat dengan keluarga cendana. Sekarang, seseorang cukup dekat dengan partai politik, tim sukses, atau kelompok oligarki ekonomi yang punya akses ke penguasa. Kalau di masa Orde Baru pola korupsinya vertikal, kini korupsi lebih horizontal. Saling menopang antara pejabat publik, pengusaha, dan partai. Mereka berbagi kepentingan lewat skema bagi-bagi jabatan, proyek infrastruktur, atau izin tambang. Contohnya bisa dilihat pada banyak kasus modern, misalnya korupsi bansos, kasus suap perizinan tambang di Kalimantan Timur, hingga fee proyek di daerah yang melibatkan kepala daerah dan DPRD setempat. Polanya mirip seperti dulu, yang punya kuasa tetap mengatur sumber daya publik untuk kepentingan pribadi. Bedanya, kalau dulu korupsi dilindungi oleh stabilitas politik otoriter, sekarang korupsi justru bersembunyi di balik demokrasi dan legalitas formal. Kalau kita tarik benang merahnya dari semua pembahasan tadi, sebenarnya akar korupsi di Indonesia ini tidak langsung muncul begitu saja. Ia tumbuh dari sejarah panjang, dari kebiasaan yang terbentuk sejak masa kolonial, bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka.
Sehingga korupsi yang kita lihat di zaman sekarang bukan hanya sekedar perilaku individu yang rakus, tapi memang dari warisan sistem yang sudah mengakar sejak ratusan tahun lalu. Kalau kita mundur lagi ke abad ke-17 sampai abad ke-18, waktu itu VOC menjadi penguasa ekonomi dan politik di Nusantara. Nah, di masa itu, praktik korupsi sudah menjadi hal yang biasa di tubuh VOC sendiri. Banyak pejabat tinggi yang memanfaatkan jabatannya untuk memperkaya diri mereka sendiri. Mereka melakukan kontrak perdagangan pribadi melalui fasilitas negara, kemudian menerima suap dari pedagang lokal, bahkan memanipulasi laporan keuangan. Semuanya itu dianggap wajar selama hasil ekspor tetap lancar. Dari sinilah muncul contoh buruk yang kemudian ditiru oleh pejabat-pejabat lokal bahwa kekuasaan bisa menjadi sumber kekayaan, bukan tanggung jawab. Nah, pada abad ke-18 sampai awal abad ke-19 pun juga sama. Di Jawa kala itu mulai muncul lapisan elit lokal seperti bupati dan priaji. Mereka ini sebenarnya bawahan pemerintah kolonial. Secara resmi memang digaji, tapi jumlahnya sangat kecil. Sehingga mau tidak mau mereka mencari cara lain untuk mendapatkan uang tambahan. Salah satunya lewat pungutan tidak resmi dari rakyat, atau lewat hasil bumi. Petani dipaksa menjual panennya dengan harga murah, lalu hasil itu dijual lagi dengan harga tinggi ke pedagang Belanda. Ini sudah jelas bentuk korupsi. Tapi karena sistem kolonial membutuhkan hasil panen lancar, perilaku kayak gitu malah dibiarkan saja. Masuk ke pertengahan abad ke-19, sistem tanam paksa, kultur stelsel, membuat korupsi di sini lebih parah. Para priaji lokal dikasih yang namanya kultur prosenten, semacam persentasi keuntungan dari hasil panen tanaman ekspor, kayak kopi, tebu, atau nila. Semakin besar hasilnya, semakin besar pula bagian yang mereka dapat. Akhirnya para pejabat ini berlomba-lomba memaksa rakyat untuk bekerja lebih keras lagi, bahkan sampai mengambil sebagian besar hasil panen rakyat untuk kepentingan pribadi. Di titik ini, korupsi tidak hanya menyimpang, tapi sudah menjadi bagian dari sistem itu sendiri. Jadi, kalau dilihat dari perjalanan sejarahnya, korupsi di Indonesia ini bukan hal baru. Ia lahir dari sistem yang sejak awal udah bias. Sistem yang mengajarkan bahwa jabatan itu bukan amanah, tetapi peluang untuk mencari keuntungan. Dari barisan kolonial inilah yang membuat banyak orang sampai sekarang pun masih berpikiran kalau punya jabatan berarti boleh ambil bagian. Dari berbagai aspek yang telah kita bahas tadi, jelas bahwa korupsi di Indonesia bukan hanya persoalan moral atau mentalitas individu, tapi juga barisan panjang dari sejarah kekuasaan yang membentuk pola pikir dan struktur sosial hingga hari ini. Sistem kolonial telah menanamkan praktik penyalahgunaan wewenang sebagai sesuatu yang wajar selama bisa menjaga stabilitas dan keuntungan. Tradisi itu kemudian terus hidup dan menyesuaikan diri dalam berbagai rezim, dari masa kolonial, Orde Lama hingga Orde Baru, dan bahkan tetap terasa hingga sekarang. Karena itu meskipun saat ini sudah ada upaya formal seperti RUU perampasan aset, kenyataannya semua itu masih sebatas wacana tanpa realisasi nyata. Inilah sebabnya mengapa korupsi di Indonesia begitu sulit diberantas, karena ia bukan sekedar tindakan, tapi sudah menjadi bagian dari sistem yang mengakar dalam sejarah bangsa itu sendiri. Ingat ya, jangan telan mentah-mentah pandangan ini. Selalu cek, analisa, dan pikirkan ulang juga.